Shalom, kita hari ini masuk dalam seri lanjutan dari 7 jemaat gereja Tuhan. Kita masuk di jemaat Philadelphia. Nah, sangat menarik saudaraku bahwa jemaat Philadelphia ini satu-satunya jemaat yang tidak ditegur oleh Tuhan Yesus. Jadi sangat baik. Di mata Tuhan jemaat Philadelphia ini sangat baik dan berkenan. Mari kita baca mulai dari Wahyu 3 ayat 7 ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, kata Tuhan. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku. Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sokok guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kita lihat di peta, memang semua 7 gereja Tuhan itu letaknya kalau hari ini adalah di Turki, saudaraku. Dan jemaat Philadelphia adalah kota kecil, dikelilingi oleh gunung berapi ya, sehingga kota ini sering kali terjadi gempa bumi. Oleh karena itu jarang sekali mereka itu berani tinggal di dalam rumah. Seringkali mereka tinggal di luar bangunan. Kalau hari ini kita mungkin di negara-negara yang sering gempa seperti di Jepang itu bangunannya mungkin dibangun dengan struktur anti gempa, saudara. Jadi meskipun saudara di dalam bangunan, ketika gempa terjadi saudara tidak takut nanti bangunan itu roboh. Tapi kalau zaman dulu saudara, tidak ada itu namanya struktur anti gempa. Jadi kalau gempa saudara berada dalam bangunan, pasti ketika bangunan itu ambruk saudara tertimpa reruntuhan bangunan. Jadi banyak dari jemaat atau orang-orang di Philadelphia ini tidak berani tinggal di rumah, tinggalnya di luar, ya, karena kota itu kota yang penuh dengan gempa, dikelilingi banyak gunung berapi, dan kota itu didirikan abad kedua sebelum Masehi. Dan ketika didirikan, diberikan kepada adiknya daripada Raja Pergamus, yaitu Attalus. Dan karena Attalus sangat mencintai Raja Pergamus, maka kota itu dinamai Philadelphia. Arti dari Philadelphia adalah kasih persaudaraan. Kalau di Alkitab ada kasih agape, ada kasih filia. Philadelphia ini kan filia ya, kasih persaudaraan. Ada lagi kasih eros ya, kasih storge, dan ini adalah kasih persaudaraan. Jadi kenapa dinamakan Philadelphia? Karena kota ini dibangun dengan dasar Raja Pergamus mengasihi adiknya, sehingga adiknya diberikan kota ini untuk dipimpin ya. Jadi kota ini masih ada sampai sekarang. Kotanya namanya Alasir ya, Alasesir ya, di Turki. Sekarang berganti nama menjadi Alasesir. Kita lihat ada beberapa poin yang kita akan bahas. Yang pertama tadi dikatakan yang maha kudus, yang maha benar.
Itu kalau di perjanjian lama yang Maha Kudus adalah Allah yang sejati, atau yang kita kenal kalau di perjanjian baru sebagai Allah yang benar. Allah yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus. Kenapa dikatakan Allah yang benar? Karena pada zaman itu di kota Philadelphia itu terjadi Helenisasi. Helenisasi adalah budaya Yunani yang dibawa oleh bangsa Romawi dan berusaha supaya melalui budaya itu semua tempat-tempat yang dijajah oleh bangsa Romawi itu menganut kebudayaan Helenisasi atau budayanya orang Yunani. Termasuk orang-orang Yahudi itu pun juga mengeluarkan istilahnya, kalau orang Yunani menggunakan Helenisasi, kalau orang Yahudi berusaha supaya orang-orang menganut kebudayaannya orang Yahudi, yaitu Judaism. Ya. Nah, di situ maka dikatakan Allah yang kudus dan Allah yang benar. Jadi yang kudus, yang maha kuasa itu adalah Allah yang benar, Aletheia yang kita kenal di dalam nama Yesus. Dikatakan dia akan memberikan kunci Daud. Kunci, dengan kunci itu kita membukakan pintu. Kalau pintu sudah dibuka, tidak ada yang bisa menutupnya. Kenapa dikatakan kunci Daud? Karena kunci Daud adalah orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel untuk mengalami kejayaan. Dari Raja Saul yang selalu perang kalah dengan orang Filistin, kerajaan Israel tidak bisa berkembang. Tetapi ketika Daud diurapi oleh Tuhan untuk supaya bisa menjadi Raja Israel menggantikan Saul, dan Israel, kerajaan Israel di bawah pimpinan Raja Daud menjadi bangsa yang sangat besar, saudaraku. Dan dikatakan kunci Daud adalah kunci di mana yang lambangnya adalah Tuhan Yesus sendiri yang memegang kunci itu, membukakan kunci, membukakan pintu. Di mana kalau di kota itu terjadi banyak pengaruh-pengaruh dari budaya asing, Helenisasi, Judaism, maka jemaat di Philadelphia dibukakan pintu oleh Tuhan. Dikatakan kunci Daud untuk supaya membukakan pintu untuk melakukan pengabaran Injil. Karena ketika pintu itu dibuka, tidak ada hal yang mustahil, tidak ada hal yang tidak mungkin. Kita lihat bahwa Tuhan menyadari jemaat di Philadelphia ini lemah, ya. Tetapi apa yang Tuhan katakan? Dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Jadi yang dimaksud dengan Tuhan, memang kelihatannya jemaat Philadelphia tinggal di suatu tempat di mana pengaruh dari bangsa Yahudi melalui Judaismnya sangat kuat, melalui agama Yahudinya. Juga bangsa Yunani melalui Helenismenya sangat berpengaruh kuat. Tetapi Tuhan mengatakan, aku sudah membukakan pintu bagimu. Jadi tidak ada yang mustahil. Maka lakukan pengabaran Injil. Itu yang dikatakan Tuhan kepada jemaat di Philadelphia. Tuhan mengatakan, aku tahu engkau tidak seberapa kuat. Sama seperti kita, saudaraku. Kita hari-hari ini, kita hidup di kota besar. Kita hidup di tempat di mana terjadi banyak budaya, banyak kepercayaan, banyak Allah-Allah yang dikenal dengan banyak nama. Ya, tetapi Tuhan telah membukakan pintu buat saudara dan saya yang merupakan jemaat Philadelphia. Ketika kita menyadari bahwa kita, kekuatan kita tidak seberapa, tetapi kita percaya, tetap menuruti firman dan tidak menyangkal Yesus sebagai Allah yang kudus, sebagai Allah yang benar, dan kita memberitakan Injil, saudara, seperti jemaat di Philadelphia, maka Tuhan akan membukakan pintu. Dan ketika Tuhan membukakan pintu, tidak ada yang dapat menutup. Jadi pengabaran Injil itu bukan memerlukan bahwa kita harus sekolah Alkitab, kita harus menjadi pendeta, kita harus sekolah di STT dan lain sebagainya. Tetapi satu yang kita perlukan, kita menjadi orang-orang seperti jemaat di Philadelphia, di mana mereka sadar bahwa kekuatan mereka tidak seberapa, tapi mereka tahu bahwa Yesus telah membukakan pintu untuk kita semua yang tetap setia menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal nama Tuhan. Dan itu sangat penting, saudaraku, karena hari-hari ini kita tahu bahwa begitu banyak budaya, begitu banyak kepercayaan, begitu banyak pengaruh, terutama pengaruh daripada Mammon yang membuat orang menjadi
murtad dari Tuhan Yesus, orang menjadi tergiur untuk mengikuti kepercayaan maupun agama-agama yang ada di sekitaran kita. Tapi percaya ketika kita sadar bahwa kita adalah salah satu dari jemaat seperti jemaat di Philadelphia, jemaat yang tidak ditegur oleh Tuhan Yesus, jemaat yang menerima pujian, jemaat yang tetap setia menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal namanya. Bahkan kita kalau lihat secara waktu bahwa jemaat di Philadelphia itu menggambarkan pada jemaat pada akhir zaman, di mana Tuhan mengatakan Tuhan akan melindungi dari pencobaan yang menimpa semua orang. Kita lihat bahwa Tuhan mengatakan, karena engkau menuruti firman-Ku dan untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Kita akan lihat bahwa pada akhir zaman nanti ada tanda-tanda yang kita harus perhatikan, saudara. Jadi kalau kita lihat ada 7 meterai nanti yang akan dibuka. Pada meterai keempat, itu meterai pertama, kedua, ketiga, keempat, itu terjadi pada kesusahan zaman antikris, sebelum zaman antikris. Di mana setelah itu meterai kelima masuk ke dalam masa antikris. Memang ada kepercayaan pre, mid, dan post ya. Pre itu maksudnya sebelum terjadi kesusahan besar atau sebelum terjadi masa antikris, itu akan terjadi kebangkitan, akan terjadi rapture. Jadi kita rapture itu maksudnya kita yang hidup akan diangkat hidup-hidup oleh Tuhan, diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Jadi saudara sekalian yang masih hidup, yang beriman kepada Tuhan, kita langsung diangkat sama Tuhan, naik ke surga hidup-hidup. Tetapi yang sudah mati, yang mati dalam Tuhan, mereka juga akan dibangkitkan dan kita semua bertemu di awan-awan dengan Tuhan Yesus. Itu adalah kejadian mengenai rapture. Dan kita bicara mengenai meterai yang keempat. Meterai yang keempat adalah bicara mengenai Wahyu 6 ayat 5 dan 6. Dilindungi dari pencobaan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menunggangnya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Ini adalah meterai yang ketiga. Masuk ke meterai keempat, kelima, itu masuk ke dalam kesusahan besar. Dan kita lihat bahwa orang yang dimeteraikan itu tidak akan terpengaruh, dilindungi dari pencobaan. Pencobaan apa, saudara? Kalau kita tahu sedinar itulah upah orang sehari, secupak adalah seliter, kurang lebih 1 liter. 1 liter gandum harganya itu upah sehari. Berarti apa? Harga makanan sangat mahal. Orang tertimpa kelaparan, bencana kelaparan di mana-mana. Tapi kita tetap setia menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkali Dia. Tuhan berjanji untuk melindungi saudara dan saya. Dan ini bicara ketika pada akhir zaman terjadi kesusahan besar, terjadi perekonomian yang membuat orang mengalami kelaparan, membuat orang tidak bisa hidup dengan nyaman. Maka Tuhan di dalam janjinya kepada jemaat di Philadelphia, Tuhan tetap melindungi saudara dan saya, jemaat Philadelphia, dari pencobaan yang terjadi. Tapi kita harus ingat dan sadar bahwa Tuhan mengingatkan kita, Dia telah membukakan pintu untuk saudara dan saya. Untuk apa? Untuk kita bisa memberitakan Injil, saudaraku. Dan kita percaya, meskipun di luaran terjadi banyak hal yang membuat kehidupan menjadi sulit, tetapi ketika kita melakukan firman Tuhan dan kita mengikut Dia seperti apa yang Tuhan katakan kepada jemaat di Philadelphia, maka kita akan melewati meterai ketiga ini, masuk ke dalam meterai keempat. Bahkan kita bisa mengalami rapture sebelum masa kesusahan besar itu terjadi di bumi. Karena ketika terjadi kesusahan besar,
Maka semua yang rapture adalah orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jadi ketika orang yang beriman, yang dimana kehidupannya dimeteraikan oleh Roh Kudus itu diangkat menjadi rapture bersama-sama dengan Tuhan. Berarti apa? Semua Roh Kudus yang ada dalam meterai orang yang percaya itu bersama-sama berkumpul dengan Tuhan di udara. Mereka dan kita semua akan naik ke sorga. Jadi yang tertinggal di bumi adalah orang-orang yang belum percaya, saudaraku. Karena orang yang belum percaya, Tuhan tidak menjanjikan meterai Roh Kudus, maka kita tidak tahu apakah mereka masih punya harapan untuk diselamatkan. Karena ketika seseorang tidak memiliki Roh Kudus, karena hanya melalui Roh Kuduslah, maka saudara dan saya bisa beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tanpa kita memiliki Roh Kudus yang membuat kita bisa beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka tidak ada seorang pun dari kita yang bisa selamat. Karena apa? Kristen bukanlah agama yang kita pilih, saudaraku. Tetapi Kristen adalah karena Tuhan Yesus memilih saudara dan saya untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus. Oleh karena itu kita dinamakan orang Kristen atau pengikut-pengikut Kristus. Jadi jelas di banyak ayat yang kita lihat itu dikatakan bahwa pintu pemberitaan Injil itu menunjukkan kepada kesempatan untuk memberitakan Injil. Jadi kita telah dijanjikan oleh Tuhan sebagai jemaat Philadelphia. Kita mau menjadi jemaat Philadelphia enggak, itu adalah pilihan dari saudara dan saya. Tapi Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan telah membukakan pintu untuk jemaat di Philadelphia. Pintu yang dibukakan itu terbuka untuk saudara dan saya. Kalau kita mau menuruti firman Tuhan, kita tidak menyangkal dia, kita memberitakan Injil. Maka di Kolose 4 ayat 3, Rasul Paulus mengatakan, berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Di 2 Korintus 2 ayat 12, Rasul Paulus mengatakan, ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Di Kisah Rasul 14 ayat 27 dikatakan, setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantara mereka, dan bahwa ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di 1 Korintus 16 ayat 9 dikatakan, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan besar dan penting. Jadi ketika kita percaya bahwa penginjilan adalah bukan karena kemampuan kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena apa yang kita tahu, tetapi karena Tuhan telah membuka pintu untuk saudara dan saya. Maukah kita menjadi jemaat di Philadelphia? Maukah kita memberitakan Injil? Karena pintu telah dibukakan oleh Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan, barang siapa yang menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal dia, kita akan dilindungi dari pencobaan pada akhir zaman. Bahkan lebih dari itu, saudaraku, kita akan dijadikan sokok guru, tiang bangunan gereja Tuhan. Saudara tahu sokok guru? Sokok guru adalah seorang yang dipercaya oleh Tuhan untuk memimpin rumahnya, untuk menjadi kepala di dalam rumah Tuhan. Saudara dan saya, ketika kita mau meresponi apa yang menjadi firman Tuhan, dan kita mau memberitakan Injil, kita tetap menuruti firman-Nya dan tidak menyangkal dia, maka Tuhan akan menjadikan kita sokok guru. Kita akan jadikan panutan di dalam gereja Tuhan. Jemaat di Philadelphia, kota kecil, banyak gempa, tapi Tuhan tidak menegur. Tuhan hanya mengingatkan bahwa turuti firman-Ku, jangan sangkali aku, pintu telah kubukakan, beritakan Injil. Maka kita semua akan dijadikan sokok guru. Kita akan dilindungi dari apa yang akan terjadi pada hari-hari akhir, pada zaman sekarang. Kita tahu terutama pada masa pandemi, kita melihat begitu banyak orang mengalami kehilangan pekerjaan, begitu banyak perusahaan mengalami kebangkrutan, bahkan yang dikatakan di luar negeri yang katanya udah penularannya sangat minim, banyak orang sudah divaksin, tetapi mereka tetap mengalami kesulitan perekonomian, saudara. Karena banyak perusahaan sudah bangkrut, cash flow mereka terganggu, perbankan menjadi goyang, dan itu membuat perusahaan-perusahaan berguguran. Dan kita tidak tahu ini sampai berapa tahun ke depan akan menjadi seperti itu. Kita berdoa supaya semuanya cepat
berlalu. Tapi percaya firman Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan, aku akan melindungi engkau dari pencobaan pada akhir zaman. Maka janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Kita baca sekali lagi di Wahyu 3 mulai ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Jadi yang bisa membukakan pintu adalah Tuhan Yesus sendiri. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Tuhan membukakan jalan kepada saudara dan saya untuk memberitakan Injil, tidak ada satupun yang bisa menghalangi pemberitaan Injil dinyatakan pada hari-hari ini. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, kata Tuhan. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Jadi orang-orang yang punya kepercayaan lain di kota Philadelphia, mereka akan dibuat tunduk kepada jemaat di Philadelphia. Karena jemaat di Philadelphia memberitakan yang benar dan yang kudus, saudaraku. Karena mereka semua akan mengenal Yesus, karena pintu telah dibukakan oleh Tuhan. Aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di hadapan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Itu janji perlindungan Tuhan kepada saudara dan saya. Dan juga dikatakan, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sokok guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku. Dikatakan tidak akan keluar karena apa? Pada zaman itu, karena begitu seringnya terjadi gempa bumi, jarang sekali orang di Philadelphia itu tinggal di dalam rumah. Mereka tinggal di luar. Tapi Tuhan menjanjikan kita akan berdiam menjadi sokok guru di rumah Allah, di bait suci Allah. Itu adalah untuk meyakinkan bahwa menjadi jemaat di Philadelphia, Tuhan akan mengubahkan semuanya untuk mereka, untuk saudara dan saya yang memilih untuk menjadi jemaat di Philadelphia. Dan dikatakan diberikan identitas yang jelas. Ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Maukah saudara dan saya menjadi seperti jemaat di Philadelphia? Mari kita meresponi firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah kami semua yang mendengar boleh memutuskan, Tuhan, kami mau menjadi jemaat di Philadelphia. Karena apa? Karena Engkau telah membukakan pintu bagi kita semua untuk memberitakan Injil, untuk melakukan kehendak-Mu, untuk setia, tekun, tidak menyangkali Engkau. Sehingga ketika hari Tuhan hampir tiba pada zaman-zaman akhir, perlindungan-Mu akan menjadi nyata. Bahkan Kau akan menjadikan kami sokok guru di dalam rumah bait suci-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat yang daripada Allah Bapa melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus selalu melingkupi setiap daripada kita yang mendengar, mulai sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.